Mutiara Priangan Timur. Julukan itu pantas melekat pada Tasikmalaya yang berada di Priangan wilayah timur ini. Keindahan alam yang memesona dan beragam kerajinan tangan yang manis dengan beragam nilai historis membuat daerah ini bagaikan mutiara yang berdaya saing. Kehadiran payung gelis sebagai ikon Tasikmalaya nyatanya mampu menghidupi masyarakat pengrajinnya. Bentuknya yang khas dengan motif gambar bunga pada alasnya membuat pemakai payung ini juga terbawa gelis alias cantik. Pada awalnya industri kerajinan ini milik warga etnis China yang bermukim di Jalan Babakan Payung, Kota Tasikmalaya. Konon pada masa dahulu orang China membawa payung dari negaranya dan dikenalkan kepada masyarakat Tasikmalaya. Masyarakat Tasikmalaya sangat menyukai payung tersebut. Kemudian masyarakat Tasik pun mengembangkannya menjadi kerajinan lokal daerahnya. Ketika industri ini mulai menguntungkan secara ekonomis, maka mulai banyak warga sekitar yang beralih pekerjaan menjadi pengrajin payung gelis. Diperkirakan industri ini sudah ada di wilayah Tasikmalaya pada sekitar abad ke-19. Proses pembuatan payung gelis memerlukan beberapa tahapan. Tahapan pertama, rangka payung yang sudah ada dipasang kertas berbentuk bulat yang ukuran diameternya tergantung ukuran yang dikehendak. Tahapan pertama ini biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Tahapan kedua adalah ngararawat, yaitu memasang benang pada bagian dalam payung. Proses ini merupakan tahapan yang cukup rumit dan memerlukan kesabaran, ketelitian, ketekunan, serta keuletan sehingga dilakukan oleh para wanita. Tahapan ketiga, kertas dan benang yang sudah terpasang pada rangka payung dioles kanji tapioka atau lem agar menjadi kaku. Setelah itu dilakukan pengecetan. Biasanya warna cat yang digunakan adalah warna-warna cerah seperti biru, merah, kuning, dan hijau yang dibuat sesuai keinginan pemesan. Setelah dicat, payung dijemur di bawah terik matahari. Kemudian tahapan keempat, melukis di atas payung. Motif lukisan yang dibuat biasanya berupa bunga, batik, dan hewan seperti kupu-kupu. Kemudian tahap pernis agar payung yang dihasilkan lebih menarik dan motif lukisannya lebih hidup. Langkah terakhir adalah nyetel atau pemasangan gagang. Dan payung gelis pun siap digunakan. Bukan hanya cantik, payung gelis ini mempunyai nilai lebih dan fungsi yang berbeda dengan payung yang lain, yaitu sebagai penghias para mojang Tasik yang sedang memakai kebaya pada acara-acara tertentu. Contohnya pada acara perkawinan, upacara adat, ataupun upacara kematian. Bisa juga dijadikan sebagai dekorasi hotel, restoran, atau tempat pariwisata lainnya guna menambah keunikan tersendiri untuk menarik perhatian wisatawan. Payung gelis sempat dipamerkan pula pada Festival Indonesia 2019 di Krasnaya Preshnya, Moskow, Rusia oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 2-4 Agustus 2019 lalu. Tak disangka ternyata payung gelis menjadi barang yang paling diburu pengunjung festival. Produk khas dari Tasikmalaya ini menjadi rebutan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain dijual, payung warna-warni ini menjadi ornamen utama dari gerbang Anjungan Jabar sehingga menjadi ikon tersendiri di festival yang bertemakan Visit Wonderful Indonesia, Enjoy Your Tropical Paradise.